lagi rame soal Zara yang dianggap mengglorifikasi genosida di Palestina. Jadi beberapa waktu yang lalu Zara itu ngeluncurin produk barunya di jaket ya. Nah, di kampanyenya atau di postingannya ini dianggap lagi menyimbolkan perayaan terhadap genosida yang ada di Palestina. Karena apa? Karena di situ modelnya memakai di jaket lalu membawa patung yang seperti mayat yang dikafani. Lalu kemudian dia berada di reruntuhan yang mirip sekali dengan di Gaza. Lalu ada orang yang menafsirkan putih-putih itu lambang bom fosfornya Israel. Lalu juga ada keletekan di temboknya itu mirip peta Palestina dan lain sebagainya. Lalu kemudian mendapat kecaman dari seluruh dunia ya, terutama malah di negara-negara barat nih, orang-orang yang kemudian mengecam Zara ini, lalu mereka melakukan aksi dengan membawa mayat-mayat seperti yang dibawa oleh model Zara tadi itu ke dalam store-store-nya Zara, melakukan demo, aksi damai dan lain sebagainya gitu. Jadi sampai akhirnya Zara itu menghapus postingannya, lalu dia bikin klarifikasi yang intinya dia nggak bermaksud untuk itu gitu. Dia katanya udah membuat foto ini itu udah berbulan-bulan yang lalu, jadi nggak terkait dengan di Gaza yang baru memanas 2 bulan belakangan ini gitu. Tapi apa yang dikatakan Zara ini kemudian memang tidak begitu dipercaya ya oleh orang-orang karena memang itu kayak jelas banget ini untuk menggambarkan suasana di Gaza itu. Bahkan kalau disandingin dengan foto orang Palestina yang anaknya sedang terbunuh oleh serangan Israel itu, lalu kemudian dikafani seperti itu, ini mirip banget ini menggambarkan itu gitu. Nah, apalagi kemudian netizen inget nih, head of designer-nya Zara itu, si Vanessa, itu memang orangnya Islamofobik gitu. Orangnya Zionis dan sering sekali melakukan serangan-serangan dalam tanda kutip ya, serangan-serangan di media sosial, kemudian nge-DM model yang dianggap dia bela Palestina itu dengan kata-kata Zionis gitu, yang bahkan dia bilang ya Zionis ini akan kita ini akan tetap survive seperti survive saat melawan Holocaust dan lain sebagainya gitu, dan dia justru menyalahkan orang Palestina yang udah dibangunin sekolah, dibangunin rumah sakit tapi dihancurkan sendiri, padahal kita tahu ya yang ngancurin kan Israel gitu. Mana sih rumah sakit yang dibangun Israel? Justru rumah sakit Indonesia misalnya dibangun oleh masyarakat Indonesia di sana yang dibom, dihancurkan oleh Israel. Si Vanessa ini mukanya, itu muncul kembali itu postingan-postingan di MDM dia yang lama gitu. Kemudian semakin menjustifikasi bahwa ya inilah ini di Zara ini sebenarnya ya banyak yang Zionis juga gitu. Makanya kemarin itu bikin begitu, orang makin percaya kalau itu memang untuk statement gitu ya. Statement apa? Jadi menunjukkan bahwa nih Zara ada di pihak lo nih, Israel nih gitu, atau Zara ada di pihak lo nih, Zionis gitu. Nah akhirnya sekarang nanti semua orang mengatakan untuk memboikot Zara ya. Banyak orang yang kemudian mengatakan tidak akan lagi membeli Zara dan lain sebagainya. Nah ini kemudian kan memang jadi blunder banget ini bagi Zara ya. Mungkin dia nggak begini aja, itu orang udah males gitu loh. Apalagi dia kemudian melakukan hal seperti ini. Dia mungkin nggak belajar ya dari belakangan ini. Boykot itu yang dianggap tidak efektif, itu menjadi efektif gitu loh. Yang saham-saham perusahaan-perusahaan yang diboykot itu terjun bebas. Lalu bahkan ada perusahaan kayak di Indonesia misalnya yang bilang bahwa dia terimbas boykot, terus dia bilang ini lebih parah daripada COVID gitu kan, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa misal Starbucks di beberapa negara tutup dan lain sebagainya. Nah ini kok dia malah nggak termasuk yang banyak disebut banget di boykot ini, malah dia kayak nantangin gitu loh. Tapi kalau kita lihat siapa di baliknya, kan kita kemudian jadi paham ya, oh iya ya ini memang dia ingin berstatement gitu. Kalau sekedar tidak kesalahan kayak tadi tuh alasan Zara kan ini udah foto lama, lalu apa nggak ada hubungan sama itu. Kenapa diposting sekarang? Misalnya kita ngikutin pikiran mereka bahwa foto ini udah dibikin lama gitu, nggak ada hubungannya dengan genosida di Palestina gitu. Tapi kok diposting sekarang ketika genosida terjadi, padahal foto itu mirip banget menggambarkan itu gitu. Apakah di meeting kemudian nggak ada yang mengingatkan gitu. Bahkan di perusahaan-perusahaan kecil pun ketika ada hal yang sensitif, biasanya saat meeting itu ada yang ngingetin, hati-hati loh, nanti kebaca ini loh, hati-hati nanti begini loh. Ini kok segede Zara enggak gitu. Kecuali memang tujuannya begitu gitu kan. Nah kalau kita lihat head of designer-nya ya nggak heran sih gitu. Dan sekarang netizen itu warga dunia ini pinter kok gitu. Makanya yang rame justru bukan di negara-negara Islam dulu gitu. Ketika ada ini yang rame justru di barat dulu, yang dia biasa sekali membaca simbol-simbol gitu kan. Nah memang perusahaan-perusahaan beda ya. Kalau di Indonesia atau di negara-negara Muslim itu perusahaan biasanya menunjukkan tanpa disuruh, tanpa ada kaitan apapun, kemudian ingin menunjukkan dukungannya terhadap Palestina gitu kan. Nah di barat tuh biasanya sebaliknya. Jadi perusahaan itu pengen nunjukin bahwa gue ini ada di pihak lo nih, gue stand
sama kamu nih Israel gitu. Nah, tidak hanya perusahaannya, kadang-kadang orang-orangnya. Nah, di Zara ini kita tahulah kayak si Vanessa tadi itu udah tidak diragukan lagi gitu. Nah, makanya kemudian dia ingin stand di sana. Nah, kemudian kalau orang-orang yang mendukung Palestina kemudian tidak membeli ini, tidak memboikot ini, ya jangan disalahkan. Ini seperti kayak diboikot tuh. Kayak nggak takut diboikot, nantangin, begitu diboikot, kaing-kaing gitu. Lalu nyalahin orang yang boikot gitu. Nanti pekerjanya gimana-gimana, nanti yang beli gimana loh. Ya kenapa yang nggak dukung itu yang beli gitu? Ya kayak di Indonesia misalkan ketika perusahaan kemudian diboikot dan kemudian sepi gitu. Itu kan awalnya boikotersnya bilang gini, yang anti boikot bilang gini, itu paling mereka juga nggak jajan, yang mau boikot juga nggak pernah beli itu. Ternyata pas diboikot terbukti gitu bahwa ini berdampak. Berarti kan sama ini konsumennya orang yang kemarin ini boikot ini kan. Nah sekarang pertanyaannya, orang yang anti boikot atau yang mendukung Israel itu kenapa nggak beli gitu? Atau beli nggak signifikan, berarti sedikit kan gitu. Nah jadi selama ini narasi anti boikot itu sebenarnya hanya narasi untuk penyelamatan gitu. Karena bisa jadi mereka nggak beli atau kalaupun beli tidak signifikan. Makanya harusnya perusahaan-perusahaan itu mikir gitu loh. Gue kalau dukung Israel atau dukung Palestina itu dampaknya seperti apa? Itu kan sama aja, perusahaan-perusahaan yang dukung Palestina juga banyak diboikot oleh negara-negara atau orang-orang yang nggak suka, yang suka sama Israel itu. Ini sebaliknya itu, perang boikot itu udah masuk dalam perang di sini nih soal konflik ini gitu. Nah jadi sekarang ya mungkin Zara sampai akhirnya dihapus ya, kemudian minta maaf segala macam, itu merasakan mungkin ternyata yang beli Zara nggak hanya orang-orang pro Israel, nggak hanya orang-orang, bahkan orang-orang Barat pun yang selama ini dianggap akan jadi konsumen terbesarnya, akan pro Israel, ternyata tidak gitu. Karena sekarang mata dunia kan dibuka kan, bahwa sekarang genosida ini terjadi, semua menyaksikan dengan jelas sekali, dan tidak hanya orang Islam yang mengutuknya, tapi semua orang yang punya peri kemanusiaan akan tidak sampai hati gitu melihat kekejaman di sana gitu. Maka ketika Zara melakukan ini, ya orang membaca ini glorifikasi terhadap genosida yang ada di Gaza, Palestina, dan jangan disalahkan kemudian orang akan memboikot dan tidak membeli Zara. Minimal kalau keluarga saya punya istri dan anak perempuan, dan juga punya adik ipar perempuan, punya kakak perempuan yang target marketnya Zara, minimal kami nggak akan beli lagi gitu. Kalau teman-teman bagaimana? Tulis di kolom komentar ya pendapatnya.